Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin Alayubi dari kelas 1A TPE dengan NIM 442240009. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman konsentrasi larutan dan sifat koligatif. Adapun pokok pembahasan, yang pertama, definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak, dan zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Contohnya, pada larutan gula dalam air, air berperan sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Ketika gula dilarutkan dalam air, molekul gula terdistribusi merata sehingga larutan tersebut menjadi homogen. Sifat-sifat larutan. Yang pertama, homogen. Zat terlarut terdistribusi merata di seluruh bagian larutan. Yang kedua, bening. Larutan umumnya bening atau transparan karena partikel zat terlarut berukuran sangat kecil. Yang ketiga, stabil. Partikel dalam larutan tidak mengendap atau memisah meskipun larutan dibiarkan dalam waktu yang lama. Yang keempat, daya hantar listrik. Kemampuan larutan untuk menghantarkan listrik tergantung pada jenis zat terlarutnya. Larutan elektrolit seperti NaCl menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit seperti gula tidak menghantarkan listrik. Yang terakhir, sifat koligatif. Beberapa sifat larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Sifat ini meliputi tekanan osmotik, titik didih, titik beku, dan tekanan uap larutan. Jenis-jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Yang A. Larutan jenuh. B. Larutan tak jenuh. C. Larutan lewat jenuh. Berdasarkan wujud pelarutnya. A. Larutan padat, campuran homogen dalam fase padat. Contohnya, paduan logam perunggu, campuran tembaga dan timah. B. Larutan cair, campuran homogen dalam fase cair. Contohnya, air laut, air dengan garam terlarut. C. Larutan gas, campuran homogen dalam fase gas. Contohnya, udara, campuran gas oksigen dan nitrogen. Berdasarkan daya hantar listriknya. A. Larutan elektrolit. Larutan yang zat-zatnya membentuk ion-ion di dalam air sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, nyala dan ada gelembung. Yang kedua, elektrolit lemah, tidak menyala dan ada gelembung. B. Larutan non-elektrolit. Larutan yang zat-zatnya tidak membentuk ion-ion di dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini ditanda tidak ada nyala dan tidak ada gelembung. Komposisi larutan. Fraksi mol, perbandingan antar jumlah mol zat terlarut atau pelarutnya, jumlah total mol dalam larutan, digunakan untuk menentukan perbandingan komposisi suam komponen dalam larutan. Contohnya, dilarutkan 2 mol NaCl dalam 8 mol air. Pertanyaannya, berapa fraksi mol NaCl? Yaitu X NaCl mol NaCl mol ditambah mol air 2 tambah 8 sama dengan 0,2. Molalitas M sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut dengan satuan kilogram. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Paling umum digunakan dalam pengukuran larutan. Sifat koligatif. Contoh, 1 mol gula dilarutkan dalam 2 kg air. Berapa molalitas larutannya? Jawabannya 1 mol gula
dibagi 2 kg air, yaitu 0,5. Molaritas M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut paling umum digunakan dalam pengukuran konsentrasi larutan. Contohnya, mol zat terlarut M sama dengan volume larutan. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut paling umum digunakan dalam pengukuran konsentrasi larutan. 1 mol NaCl dilarutkan dalam 1 liter air. Pertanyaannya, berapa molaritas larutannya? Jawabannya M 1 mol per 1 liter sama dengan 1 M. Sifat koligatif larutan dapat diartikan sebagai sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Semakin banyak zat yang terlarut, semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Penurunan tekanan uap, 2. Kenaikan titik didih, 3. Penurunan titik beku, 4. Tekanan osmotik. Penurunan uap. Tekanan uap adalah zat atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Hal ini disebabkan lemahnya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, maka akan semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin mudah zat cair menguap, maka akan semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Pada tahun 1980-an, seorang ahli kimia Prancis bernama F. M. Raoult menyatakan bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Kenaikan titik didih. Titik didih zat cair adalah suhu tetap saat zat cair mendidih. Pada suhu itu, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan munculnya penguapan di seluruh bagian zat cair. Faktanya, titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi partikel pelarut. Penguapan partikel. Penurunan titik beku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm. Titik beku pelarut murni akan turun saat suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Tekanan osmotik. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Tekanan osmosis ini terjadi ketika terdapat perbedaan volume antara dua larutan pada kesetimbangan yang menghasilkan suatu tekanan guna menghentikan proses osmosis. Faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Sifat koligatif bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Jika zat-zat terlarut elektrolit sebelum terurai dianggap sama dengan zat non-elektrolit, Van Hoff dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit sebagai terionisasi dengan yang sebelum terionisasi. Faktor Van Hoff menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.